to be rude to. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini. Pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia yang berambisi untuk melanjutkan langkah ke fase berikutnya, yakni untuk bisa menembus minimal peringkat ketiga atau keempat untuk bisa lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pola pemanggilan pemain oleh Sintayong terlihat sangat konsisten dalam beberapa kesempatan terakhir, dengan didominasi pemain belakang yang cukup signifikan, dan tentunya nama-nama beken yang selalu menghiasi lini belakang Timnas Indonesia. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, STY memiliki 12 pemain belakang, memberikan banyak pilihan bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk selalu bereksperimen. Ia dapat menerapkan skema 3 atau 5 pemain belakang saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Mads Hilgers dan Jay Itzes diperkirakan akan berperan sebagai jangkar di lini belakang. Selain itu, STY memiliki fleksibilitas untuk melakukan rotasi atau memilih pemain yang berbeda. Sektor sayap juga dapat diubah dengan cukup leluasa, di mana keberadaan Sayuri bersaudara dapat memberikan persaingan kepada Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong. Namun, meskipun sektor belakang Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan, lini lainnya belum menunjukkan hal yang sama. Bahkan, untuk posisi gelandang murni, Sintayong hanya memiliki 4 pemain yang tersedia. Pada pemanggilan kali ini, Sintayong memilih untuk memanggil Tom Haye, Nathan Choaon, Ivan Jenner, dan Ricky Kambuaya yang secara alami berposisi sebagai pemain tengah. Umumnya, STY menempatkan 2 pemain untuk mengisi area tengah. Namun, keterbatasan jumlah pemain di posisi ini membuat sulit untuk bereksperimen. Jika terjadi kebuntuan, ia tidak memiliki banyak pilihan untuk memberikan variasi. Sintayong seharusnya lebih leluasa dalam merancang strategi penyerangan tim nasional Indonesia. Terdapat beberapa pemain yang berperan sebagai penyerang tengah untuk Timnas Indonesia. Selain Rafael Strijk yang sering dipilih, Ramadan Sananta juga siap bersaing. Terlebih lagi, performa Sananta di Liga 1 sedang meningkat bersama Persis Solo. Ragnar Oratmangun dan juga Eliano Rejer juga menjadi pilihan favorit. Optimisme tetap tinggi di kalangan Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Menurut Sintayong, Arab Saudi adalah tim yang bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang 1-1 saat bertanding di Jeddah. Oleh karena itu, Sintayong percaya bahwa Tom Haye dan rekan-rekannya dapat meraih 3 poin melawan Arab Saudi. Kami memiliki sejarah yang baik saat bermain di kandang Arab Saudi, ungkap Sintayong. Kami menciptakan kejutan besar di kandang sendiri. Mereka, Arab Saudi, harus dikalahkan untuk mencapai target lolos ke ronde keempat, tutupnya. Tentunya harapan besar berada di pundak para pemain Timnas Indonesia untuk dapat lolos dan membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Apakah menurut kamu Timnas Indonesia masih bisa lolos otomatis ke Piala Dunia? Mari kita doakan bersama. Dan tentunya lini belakang menjadi hal yang cukup diperhitungkan di Timnas Indonesia saat ini. Dan berikut adalah nama bek Timnas Indonesia yang menghiasi lini belakang asuhan Sintayong.
Yang pertama, ada nama Jay Itzes, Max Hilgers, Justin Hubner, Jordi Amat, M. Ferrari, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, dan juga Yance Sayuri. Dengan melihat skuad timnas saat ini, rasanya tim sekelas Jepang dan juga Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil untuk bisa dikalahkan. Apalagi dalam dua laga ini akan dimainkan di kandang dan akan mendapat banyak dukungan dari supporter timnas Indonesia. Kalangan pengamat juga memberikan masukan terkait timnas Indonesia yang saat ini jika mengikuti arahan dari STY, bukan hal yang sangat mustahil bisa mengalahkan dua negara ini. Apalagi menurut informasi yang beredar, jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi, akan banyak bonus yang mengalir untuk para pemain timnas Indonesia. Tentunya hal ini menjadi pelecut semangat para timnas Indonesia untuk bisa tampil maksimal di hadapan para pendukungnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Melihat komposisi pemain yang saat ini, banyak pilihan pemain yang bermain di luar negeri. Rasanya, para pemain timnas Indonesia sudah terbiasa bermain dengan tempo tinggi dan juga sudah terbiasa menghadapi tekanan. Tentunya, sudah tidak ada alasan untuk timnas Indonesia tidak meraih poin kala menghadapi dua negara ini. Apalagi, jika kita menilik para pemain di lini belakang, contohnya Jay Itzes dan juga Max Hilgers, yang sama-sama kita ketahui kalau dua pemain ini terbiasa menghadapi pemain-pemain top dunia di liganya masing-masing. Jay Itzes yang saat ini bermain di Serie A Italia bersama Venezia, tentunya sudah kenyang pengalaman kala menghadapi striker tajam di Serie A. Selain itu, ada nama Max Hilgers yang bermain di Liga Belanda dan juga bermain di pentas Eropa. Bukan perkara yang mudah dan tidak semua pemain bisa di posisi Max Hilgers. Rasanya sudah tidak sabar untuk menantikan laga timnas Indonesia ini dan melihat bagaimana aksi para pemain abroad ini dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia. Bagaimana menurut kamu melihat hal ini? Berikan komentarmu di bawah. Terima kasih.